Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bersama saat ini dengan Ustadz Fathur Razi. Beliau adalah seorang Ustadz lulusan Kair Mesir ya? Al-Azhar. Jadi kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai rukun Islam yang kelima, yaitu haji jika mampu. Dan siapa sih nggak pengen berhaji? Dan kita pasti ya Ustaz ya, ingin berlomba-lomba ingin menunaikan ibadah haji, itu kan. Terus juga kita ingin mengunjungi makam Nabi, itu karena Nabi kita itu termasuk orang yang paling dikagumi sampai dunia barat mengagumi beliau. Itu tidak berlama-lama lagi, kita akan berbincang langsung dengan Ustadz Fathur Razi dengan keilmuannya dan pengalamannya. Kita malam ini akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Ustadz, saat ini kan animo masyarakat itu kan ingin beribadah haji itu kan sangat banyak, terutama di negara kita ya, karena kita termasuk juga negara yang mayoritas muslim itu terbanyak juga di dunia. Terus kita juga negara yang muslim terbanyak dan bisa dikatakan yang paling banyak juga minatnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Ustaz. Betul. Tapi tidak sedikit juga haji itu orang-orang negara kita itu kebanyakan kadang bisa dikatakan belum dapat panggilan gitu Ustaz. Padahal secara finansial, secara kesehatan gitu kan, itu sangat memenuhi gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Jadi itu, dia sudah ada rezeki gitu ya, ada kemampuan finansial, tapi belum berangkat. Alasannya belum ada panggilan gitu. Jadi begini Bang Ahsan dan para pemirsa semuanya, soal panggilan itu sejatinya semua manusia itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh itu kapan panggilnya? Melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bisa kita cek di surat Al-Hajj ayat 27, wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Yang artinya wa adzim, dan serukan olehmu wahai Ibrahim ya, bin nasi ya, wa adzim finnasi kepada manusia bil haji, untuk berhaji. Nah, al-hajju secara bahasa, ini secara bahasa lughatan itu ziaratul Ka'bah, mengunjungi Ka'bah, Baitullah ya, Bang Hasan. Tapi nanti secara fikih nanti ada haji, ada umroh. Pas di fikihnya itu baru bagian haji, ada umroh. Umroh pun dikenal dengan istilah haji kecil kan di masyarakat. Nah, ya tukah, niscaya mereka akan mendatangi wahai Ibrahim. Ini jaminan Allah. Tuh ya, teman-teman itu biasa langsung ya teman-teman. Di jalan dengan berjalan kaki. Jalan kaki itu. Ya, jalan kaki tentunya bagi ya yang dekat situ lah ya. Situ. Mungkin kita harus masih satu daratan lah ya. Kalau di kisahnya kan ada masyarakat dari Yaman sampai berjalan kaki untuk berhaji. Nah, kalau untuk kita yang jauh mungkin enggak ini. Maka di lafaz berikutnya wa ala kulli dhamirin nih, dan yang menaiki unta yang kurus. Sampai segitu ini menunjukkan kendaraan. Iya. Ini luar biasa bahasa Al-Quran menggunakan redaksi dhamirin yatina min kulli fajin amik. Menaiki unta yang kurus menunjukkan apa? Menunjukkan betapa jauhnya perjalanan.
Betapa payahnya berjalan. Iya, iya. Sehingga unta yang ditungganginya kurus. Kenapa? Oh, jadi dari gemuk sampai kurus tuh. Iya, karena nggak bisa bekal gitu Bang Hasan. Oh, gitu. Itu redaksi Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang jauh pun datang ke situ. Oke. Diperkuat lagi yatina min kulli fajin amik. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Nah, ini sejatinya semua orang sudah dipanggil. Permasalahannya, ya kan? Ketika kita manggil seseorang kan, apalagi luar kota, saya manggil Bang Hasan gitu ya, datang ke rumah saya kasih fasilitas nih, Bang Hasan tolong datang, saya kasih tiket, kasih akomodasi gitu. Nah, demikian pula kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dikasih fasilitas, ada yang tidak. Nah, fasilitasnya berupa apa? Berupa rezeki tentunya ya. Apalagi kalau jauh dari negara kita, biayanya juga lumayan sekarang. Benar. Kemudian kesehatan, sudah ada biaya, sakit besoknya nggak jadi berangkat. Aduh. Kemudian kesempatan juga, waktu. Nah, mungkin yang sebagian orang tadi alasan sibuk lah ini juga gitu ya. Nah, sebenarnya ya apa namanya, fasilitas-fasilitas ini yang penting yang harus kita kejar, Bang Hasan. Mudah-mudahan di samping dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa betul-betul memenuhi panggilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti teman-teman, kita nggak ada alasan lagi teman-teman. Itu kan untuk haji umrah, apalagi kita dipanggil itu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kalau dihitung secara bilangan jumlah dari zaman kita, kan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun? Ya itu sebelum Masehi itu. Itu ini. Hitungan Masehi aja sejak zaman Nabi Isa ya. Berarti kan Nabi Ibrahim jauh lagi teman-teman. Jauh lagi. Bisa panjang ini. Untuk masih bicara mengenai jumlah bilangan terpautnya jauh kepada Nabi Ibrahim. Terus Ustaz ini Zatnya, ada lagi nih Zatnya. Tadi kalau Ustaz sudah jelasin ya masalah fasilitas itu ya. Fasilitas itu tadi ada namanya keuangan atau duit rezeki, ada juga namanya kesehatan, ada juga kesempatan. Nah, tadi sempat Ustaz sampaikan itu yang tidak dipanggil. Maksudnya itu seperti apa Ustaz? Kalau dipanggil, semua dipanggil. Cuma tidak diberikan fasilitas. Oh, tidak diberikan fasilitas. Untuk memenuhi panggilan. Ini yang kalau menurut saya yang tepat bahasanya seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya. Tidak diberikan fasilitas untuk memenuhi panggilan. Seperti itu. Nah, intinya kan memenuhi panggilannya ini. Maka ini berkaitan nanti Bang Hasan dengan lafaz talbiyah. Oh, iya kebetulan ini ada yang masuk nih. Apakah lafaz talbiyah ada kaitannya dengan panggilan itu, Ustaz? Iya. Lafaz talbiyah kan bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Artinya apa? Labbaik. Kalau orang Arab dipanggil ya Hasan, ya Muhammad, ta'al. Oh, gitu. Kesini wahai Hasan, wahai Muhammad. Apa jawabannya? Labbaik. Baik, aku datang. Jadi kata labbaik, kata talbiyah, ya, yang apa namanya, artinya aku datang untuk memenuhi panggilan tadi. Panggilan Allah yang sudah disampaikan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau apa namanya, kalau di kita itu kan panggilan itu kan cuma dipanggil seperti yang Ustaz bilang tadi, ya Hasan. Kalau di negara kita kan umumnya atau teman kita ya gitu atau baik gitu kan. Berarti lebih baik dari apa namanya kebiasaan kita dengar ataupun dari orang tua kita mengajarkan itu kalau dipanggil itu baik. Bisa jadi dari kata baik itu Ustaz. Bisa jadi, ya. Jadi dipanggil, maka kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Oh, jadi itu labbaik itu sepaket dengan maknanya itu saja. Ya. Memenuhi. Bukan datang doang, tapi memenuhi. Memenuhi panggilan Allah. Ingat ya, tadi memenuhi panggilan Allah
yang sudah disampaikan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya, datang ke sana. Nah, lafaz seterusnya apa? Labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak. Ini sekalian maknanya nih Bang Hasan ya. Ya, Ustaz. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kenapa digandingkan dengan lafaz tidak ada sekutu? Karena hanya Allah Tuhan yang maha sempurna. Ya kan? Karena hanya Allah Tuhan yang bisa mewujudkan niatan kita. Bisa jadi kan kita niat bertahun-tahun ya. Bang Hasan udah ke sana belum? Waduh, tapi pengen banget. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Allah berikan kesempatan tadi ya. Amin. Fasilitas tadi. Lah hanya Allah yang bisa mewujudkan ini. Ya. Tidak ada yang lain. Buktinya apa? Buktinya lafaz setelahnya innal hamda wan ni'mata. Sesungguhnya segala puji. Kalau dalam bahasa Arab itu ada alif lam. Jadi satu lafaz didahului dengan alif lam, salah satu maknanya adalah lil istighraq. Lil istighraq itu untuk mencakup semua jenis. Semua jenis pujian, semua jenis kenikmatan. Tadi kan kenikmatan semua tuh Bang Hasan. Iya. Kenikmatan sehat, nikmat kesempatan, rezeki, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat memenuhi panggilan Allah. Ini juga nikmat. Iya, benar. Ya kan? Benar, Ustaz. Termasuk di dalam ini, laka hanya milikmu ya Allah. Hanya engkau yang bisa memberikan ini semua. Masya Allah. Nah itu Bang Hasan ya, jadi makna talbiyah luar biasa. Dalam banget Ustaz. Luar biasa. Kalau kita kalau berenang itu pasti ada dasarnya, kalau ini lebih dalam banget. Tinggal permasalahannya ketika baca itu, kita kalau satu saat diberikan kesempatan panggilan Allah, menghayati enggak bacanya? Ya. Kalau bacanya mungkin hanya di mulut saja, labbaik Allahumma labbaik, apalagi sambil ngantuk ya, labbaik la syarika, maka nggak akan ada getar di dalam hati kita, dalam hati, nggak ada dampak ke dalam jiwa kita. Terus ada lagi nih Ustaz yang mau tanya, apa hikmah baca talbiyah Ustaz? Ya. Gimana tuh Ustaz? Tadi kan jelas, maknanya sudah jelas, berkaitan dengan kenikmatan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz talbiyah bahwa semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka hikmahnya lafaz talbiyah tadi adalah untuk memunculkan rasa syukur kita. Ya, Ustaz. Jangan sampai kita sudah diberikan seperti itu, kita nggak mensyukurinya. Wah, rugi banget saja. Banget. Nah, memunculkan rasa syukur dan menekan kesombongan kita. Kenapa menekan kesombongan? Karena mohon maaf Bang Hasan ya, selama saya beberapa kali membimbing ya, haji, ya alhamdulillah sudah berkali-kali lah. Bang Hasan ya. Terkadang sempat muncul rasa sombong kita di antara masyarakat kita ya, merasa punya uang, bisa melakukan semuanya dengan uang. Kalau bahasa anak muda sekarang kan cuan gitu ya. Iya. Aduh. Dengan cuan bisa semuanya. Merasa kayak sombong itu. Iya benar sih. Dengan jabatan, kalau kebetulan diberikan amanah jabatan, bisa semua dengan jabatan. Nah, lafaz talbiyah ini untuk mengembalikan, menghilangkan kesombongan itu. Jadi memunculkan rasa syukur dan menekan kesombongan kita. Itu hikmahnya Bang Hasan. Oh, hikmahnya itu luar biasa teman-teman tuh. Karena talbiyah maknanya sangat menyentuh gitu kan. Apalagi yang mungkin kita nggak sadar guys saja. Kita karena tadi Ustaz bilang baru ada cuan gitu kan, udah tertantang petenteng gitu kan. Kadang kayak jalan punya kita sendiri, padahal mah belum ada apa-apanya teman-teman. Aduh, kacau ini. Ya itu namanya kadang manusia kan terkadang muncul seperti itu. Ya kan? Nah, tugas kita adalah bagaimana mengikis. Ya, maka diajarkan dengan lafaz talbiyah itu dihilangkan. Yang nggak bagus-bagus, yang negatif-negatif dalam diri kita dihilangin nih. Termasuk kesombongan kita. Diganti dengan yang baik, apa? Rasa syukur. Terus itu juga
ada nggak Seth kaitannya? Kadang kan kita ya sering tuh kita mendengar semoga hajinya mabrur, gitu Seth. Itu ada kaitan ke situ nggak Seth, ke kalimat tarbiyah yang diresapi dan didalami sehingga menyentuh kesanubari gitu Seth? Iya, ya apa namanya, haji mabrur kan impian ya tentunya semua kita ya jamaah ya yang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Haji mabrur itu kenapa? Karena diinginkan, karena tidak ada balasan yang tepat ya untuk haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana ini kita bisa mendapat atau menggapai derajat haji yang mabrur itu tadi? Nah, salah satunya caranya adalah tadi penghayatan dalam setiap amaliyah yang kita lakukan, termasuk yang mohon maaf sekecil lah lafaz talbiyah yang terkadang mungkin kita kurang menyadarinya, mengentengkannya ya gitu, kurang menyadarinya bahwa di situ ternyata luar biasa memunculkan rasa syukur kita kalau kita menghayatinya. Bukan hanya sekedar melafadzkan, mengucapkan yang asal lewat aja Bang Hasan. Kayak ini saya kalau kata sekarang mah formalitas. Yang penting gue ngucapin mau gimana. Nah itu artinya, apalagi di amaliyah yang lain yang mudah-mudahan nanti satu saat bisa kita bahas juga Bang Hasan ya. Apa sih hikmahnya ihram, apa sih hikmahnya tawaf? Wah seru banget itu. Jadi teman-teman tuh kita bersama Ustadz Fakhrozi ini ke depan akan kita mengupas lebih dalam lagi perihal ibadah haji dan juga kalau kita itu umroh atau haji kecil saja. Jadi itu kita akan berusaha mengupasnya itu supaya teman-teman itu ada gambaran ya saja mengenai maknanya, terus mengenai sejarahnya yang di sana, mengenai juga ini satu lagi Ustaz. Kadang kan kita suka dengar Ustaz nih kalau kita melakukan yang kurang baik di negara asal ataupun asal kita itu kan akan ada kaitannya dengan kita di sana Ustaz. Dalam arti misalnya kita di sini suka marah-marah Ustaz, itu kan katanya nanti di sana bakal marah-marahin Ustaz. Itu benar Ustaz? Seperti itu Ustaz? Jadi ya bisa benar bisa enggak, ya kan? Kalau yang ini kan berdasarkan pengalaman saya Bang Hasan ya, pengalaman dan pengamatan saya dari beberapa jamaah ya, memang ada orang yang dibalas langsung, diberikan balasan. Bahkan terkadang kita sempat sombong dikit aja, misalnya saya nggak mungkin nyasar nih di sini, saya udah berapa kali misalkan, tiba-tiba baru selesai kita ngucap itu langsung blank gitu. Kita nggak tahu jalan pulang. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang misalkan perbuatannya di Indonesia begini, di sana ditunjukkan. Ya. Tentunya ini semua hanya Allah yang tahu apa hikmahnya ya, untuk apa gitu ya. Tapi buktinya dari beberapa jamaah saya juga ada yang masa lalunya itu kelam, bisa dibilang jahiliyah. Saya pernah bawa satu preman gitu ya, preman ya bisa dikatakan preman sekali lah. Itu dia benar-benar ya. Itulah ya. Ya bahkan kelam dari Indonesia. Setelah ke Madinah kan rutenya Madinah dulu. Di Madinah itu kita tinggal di depan hotel, di depan Masjid Nabawi persis. Jadi hotel kita depan Masjid. Semua dekat banget sih ya. Orang tinggal ngelongok aja gitu kelihatan. Tapi ya mungkin belum Allah buka ya pada saat itu, beliau untuk sholat aja belum mau. Ya. Karena saya perhatiin, saya setting satu kamar, saya perhatiin gerak-geriknya segala macam. Tapi begitu sampai di Mekah, sudah selesai umroh, istirahat sholat duhur kalau nggak salah waktu itu, sholat asalnya saya ajak sholat bareng. Nanti begitu salam, assalamualaikum, mau salam kedua dia nangis. Coba bayangin bahasa seorang preman yang bengis katakan masa lalunya jadi nangis gitu. Nah setelah selesai salam kedua saya tanya kok nangis gitu. Kenapa ternyata dia
ceritakan bahwa dalam sekelebatan, dalam sekilas saja diperlihatkan semua jenis azab kubur. Ya Allah. Ya kan? Nah ini cara Allah untuk memberikan hidayah. Dari situlah dia mulai sadar. Bahkan sampai berazam, bertekad untuk tidak meninggalkan sholat. Ya, dan saya sempat kontak-kontakan juga setelah pulang, dan benar-benar beliau benar-benar menjaga sholat. Nah itu kan artinya apa? Yang tadinya dulunya jahiliyah aja nggak ada di sana dibalas, tapi ditegur dengan cara yang halus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah ini kenapa ada beda seperti itu? Ini tentunya yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala, yang persisnya tahu. Tapi kan kita mungkin bisa saja mengira-ngira kemungkinan karena faktor niatnya. Ya kalau niatnya kita betul-betul, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tadi jalur hidayah Allah buka, ya kan? Nggak ada istilah peringatan keras dibalas gitu, nggak ada. Adanya teguran halus, kalau bahasa saya teguran halus untuk kita betul lebih baik lagi. Kedepannya kita menjadi lebih baik itu Bang Hasan. Luar biasa sekali saja. Berarti apa namanya, yang kita dengar itu bervariasi teman-teman. Itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Seperti itu. Tadi seperti saya jelaskan, itu tadi preman yang dahulunya preman, itu kan mungkin dia, itu kan kita berhusnuzon dia berangkat haji itu untuk memperbaiki dirinya ke depan. Jadi apa namanya, dapat teguran seperti itu. Jadi kita nggak bisa mensamaratakan satu. Jadi awal-awalnya seperti itu mungkin ada gitu kan, tapi intinya begini Bang Hasan, kalau bagi teman-teman lah ya para pemirsa yang kebetulan tadi sudah diberikan beberapa fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mantapkan hati untuk berangkat. Jadi walaupun masa lalunya banyak dosa atau ini kan, ada mungkin sebagian ya di masyarakat kita tadi merasa ragu, merasa takut gitu, udah hilangin itu. Bismillah, nawa itu saya mau beribadah. Jadi nggak usah takut, insya Allah ya. Mudah-mudahan justru jalur hidayah yang Allah buka. Amin ya Allah. Jadi nggak ada lagi alasan untuk mengatakan menunaikan ibadah haji maupun umroh itu belum panggilan ya Zat ya. Atau juga sibuk lah atau apalah. Karena tadi kalau kita flashback lagi gitu kan, tadi sudah sempat sampaikan itu pengalaman dari Allah. Itu kan mungkin kita sempat apa namanya, melihat tetangga maupun di film atau di sinetron yang ditayang di televisi kita atau YouTube, itu dia secara finansial kalau saya pernah lihat itu dia itu finansial kurang itu kan, tapi alhamdulillah kepanggil jadi itu benar-benar jadi itu bukan kita apa namanya, asalkan kita yang pertama itu nawa itu ya. Jadi nawa itu cukup, insya Allah itu kan Allah akan mencukupkan rezeki kita, mungkin dari sponsor ya kan, mungkin dari tetangga kita itu kan. Jadi kita nggak tepat lagi untuk mengatakan kita belum dipanggil ya. Nah seperti itu teman-teman. Terus kalau misalnya nih, tadi kan Ustadz sempat sampaikan itu dia itu apa namanya, melihat apa namanya, azab atau peringatan keras, keras seperti itu. Tapi kalau misalnya gini kalau misalnya tadi Ustadz sempat bilang juga apa namanya, kita semoga diri nggak mungkin nih gue apa namanya, gue kesesat nih atau gue lupa jalan nih. Nah kalau itu kejadian tersesat, itu kita di sana harus kemana Misalnya kita itu kan kalau nggak salah bagi perkloter ya. Kloter itu kan masing-masing kan, dan itu lagi tadi Ustaz bilang seluruh dunia itu kan. Nah itu gimana kita kalau misalnya apalagi bahasanya kita nggak ngerti, itu kita kemana Ya kebetulan kan kalau untuk jamaah kita kan paling banyak Bang Hasan. Jamaah umroh haji tercatat setiap tahun 2023 itu
mencapai angka 1.300.000 lebih. Wah. Maka kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta atau bandara yang lain itu hampir setiap saat kita lihat jamaah umroh. Nah, untuk jamaah haji itu 200 ribuan kuota kita setiap tahun. Nah, kalau melihat ini banyak sekali orang Indonesia di sana. Kalau untuk soal nyasar banyak, kita tinggal nanya. Ya kan, banyak mutawif, banyak. Kalau haji itu nanti ada petugas-petugas haji gitu ya. Insya Allah nggak usah khawatir lah untuk kalau nyasar, selagi kita masih bisa ngomong, insya Allah bisa. Nggak masalah. Bahasa Indonesia bahkan kalau kita lihat di Makkah dan Madinah itu seperti menjadi second language, jadi bahasa kedua. Jadi kalau jamaah kita, ibu-ibu terutama yang mau belanja, nggak perlu pakai bahasa Arab, kamada, nggak perlu. Mereka udah langsung haji, sini, murah gitu. Langsung gitu. Jadi kita langsung pakai bahasa Arab gitu. Jadi teman-teman kita udah nggak lagi alasan, tambah lagi kita kalau yang ragu mengenai bahasa tuh, tadi Ustaz udah jawab tuh. Jadi kita nggak usah menguasai bahasa Arab, mereka pun paham ya. Kita itu dari mana itu mereka paham. Subhanallah, mudah banget ya. Jadi tinggal lagi-lagi penekanan, mungkin tadi saya sempat bilang gitu, lagi-lagi mantapin niat tuh, karena niat itu sangat berpengaruh saja ya. Baik untuk kita memulai apapun itu, pasti kita ditanyakan itu sama seorang, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya, niat lu apa nih, itu kan saja itu. Jadi sekali lagi teman-teman, niat itu penting teman-teman, karena niat nanti akan menjadi motivasi kita di saat kita lelah ataupun merasa capek ataupun merasa bosan, kita kembali ke niat lagi, kita akan jadi semangat ya. Betul. Apalagi itu tadi haji itu ya Allah langsung, jadi kita nggak usah pesimis ataupun berkecil hati, tidak bisa segera menunaikan ibadah haji maupun umroh seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin kita lanjutkan untuk pembahasan yang akan datang. Tentunya tadi sudah menyampaikan mengenai ihram ya, dan terus ibadah seputar haji, rukun-rukunnya nanti Ustaz Farozi ini akan menjelaskan secara detail. Mungkin di kesempatan akan datang, untuk teman-teman juga yang ingin bertanya, bisa nanti tulis di kolom komentar, ataupun nanti kita sediakan nomor yang bisa teman-teman hubungi, atau teman-teman bisa berkomunikasi langsung. Semoga juga Ustaz Farozi ini kita doakan tetap sehat, agar terus bisa kita dapat menimba ilmu dari beliau, dari pengalaman beliau juga sebagai petugas ya, pembimbing haji dan umroh itu kan. Tadi apalagi itu mungkin nanti kita akan temui cerita-cerita yang lebih menarik lagi gitu kan. Tadi kan dimulai dari prehman nih, mungkin nanti akan datang ada lagi tuh ya. Mudah-mudahan ya. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Farozi. Sama-sama Bang Hasan. Iya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Amin. Jangan lupa segitu teman-teman untuk like, share, dan komentar positifnya, untuk terus kita dapat memperbaiki channel ini dan memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.